Untuk pemasarannya kita nggak pakai endorse, nggak pakai apa, nggak. Mungkin karena orang mengenal kita itu udah lama, terus dari kualitasnya. Gitu. Kita memang betul-betul menjaga kualitas gitu. Kadang orang kan membeli barang itu dilihat dari kualitasnya. Kalau kualitasnya baik, terus pelayanannya juga baik, orang itu akan tetap datang kembali gitu. Ya, kalau seumpamanya cuma dikemas saja, tapi kualitasnya kurang kan kadang orang juga jera untuk membeli gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Suina. Usahanya camilan, namanya Camilan Jumerto, yang beralamat di Jalan Trunojoyo Gang 7. Saya buka usaha ini pertama kali dari ibu saya. Tahun 95, waktu itu pas saya itu lulus sekolah SMA. Terus saya itu cuma nerusin usahanya ibu. Awal mulanya cuma 2 item, terus berlanjut sampai bertambah sampai banyak, sampai beberapa item ya sampai sekarang gitu. Ya suka dukanya aja memang ya gimana ya. Suka dukanya ya sampai kadang sampai dimarah-marahin dari toko gitu. Kok pagi-pagi ngirim, Bu? Ini kan masih pagi, kita sudah bawa barang, naik sepeda ontel gitu. Suruh balik lagi. Ya balik lah gitu. Dimarahin lagi gitu. Ya namanya kadang kita juga sedih. Kita kan juga perlu sama toko gitu. Jadi biarpun kita dimarah-marahin ya kita terima aja gitu. Untuk yang 2 item itu kita cuma di wilayah Pamekasan saja gitu. Tidak berkembang gitu. Setelah saya nikah gitu, baru usahanya kita lanjutkan gitu bersama suami saya. Terus dari naik sepeda ontel, lanjut naik sepeda motor, seperti sales-sales lah gitu. Itu yang bawa itu suami saya gitu. Ya kalau pakai sepeda motor ya otomatis kan kadang kena hujan gitu. Kita sudah bawa barang, ya kita harus berhenti cari toko. Awal mulanya itu suami saya gitu kan cari toko, nawarin gitu. Terus suami saya itu berhenti pas itu hujan. Ngomong-ngomong sama ketuanya di Kompontren Sidogiri. Terus ngomong-ngomong ya coba-coba gitu. Ternyata oke gitu. Kita dibantu sama ketuanya gitu. Terus lanjut setiap ada grand opening kita itu dikasih tahu gitu. Di sana ada pembukaan basmalah gitu. Dikasih tahu di sana. Terus kita coba-coba gitu. Ya lanjut sampai sekarang. Sampai kita itu terus pakai mobil gitu. Untuk sekarang basmalah saya pertama itu cuma wilayah Pamekasan, Sampang, Sumeneb. Terus kita melebarkan sayap sampai ke Bangkalan sama Kamal. Untuk pemberian nama itu pertama kali saya itu pakai nama Camilan Junet.
Ya orang dulu bilang itu mungkin kadang nama itu membawa hoki gitu. Namanya mungkin enggak apa ya, penjualan saya itu di toko itu enggak sebegitu laris. Ya, orang Madura katanya itu kita pakai nama itu cari-cari nama, kita pakai bantuan gitu. Terus kita disuruh pakai nama awalnya Jim. Kebetulan saya itu jalan-jalan ke Malang. Terus ada alamat Jalan Jimerto. Terus timbul keinginannya saya untuk pakai nama Jimerto. Ternyata setelah pakai nama Jimerto, dari penjualan saya itu ya membawa berkah gitu. Ya sampai sekarang gitu. Ya kadang orang itu tanya, kenapa Bu kok pakai Jimerto gitu. Apa itu namanya Ibu? Ada, itu memang nama waktu saya jalan-jalan. Cuman kepikiran aja mau pakai Jimerto, ternyata alhamdulillah sampai sekarang penjualannya apa ya, membawa barokah bagi saya semua, sampai saya punya karyawan 7 orang plus supir jadi 8 gitu. Jenis camilannya itu banyak Mas gitu. Camilan itu untuk yang kita goreng sendiri, ada yang kita ngemas gitu. Itu rata-rata kira-kira sampai 50-an gitu. 50. Barang-barang yang kita coba itu nggak begitu laku di pasaran. Ya kita handle, kita nggak pakai lagi, kita coba lagi. Pokoknya kita itu mencoba seluruh barang-barang yang kita jual itu laku di pasaran. Kalau sekiranya nggak laku, kita nggak jual lagi gitu. Apa yang paling laku? Untuk yang paling laku itu bisa dikatakan seperti keripik usus gitu. Umum itu keripik bentul, rengginang gitu. Soalnya kita kan di sini juga menyediakan paket gitu. Paket oleh-oleh khas Madura gitu. Kadang dari kantor-kantor ada tamu juga ke sini. Seperti kacang lorcu gitu. Keripik tete, ada tete teri, tete pedas, tete udang gitu. Tete original gitu. Pas untuk rame-ramenya itu biasanya kita kalau liburan gitu. Soalnya orang-orang itu sudah tahu tuh, tempatnya sudah tahu gitu. Kalau dulu kan biasanya beli oleh-oleh itu ke camilan gitu, toko camilan lah kita. Ini kalau saya kan nggak buka toko gitu. Kita itu cuma home industry. Kita cuma melayani orang yang memang datang untuk membeli. Sedangkan kita sendiri itu cuma mengirim produksi kita ke toko-toko gitu. Berarti tidak ada tokonya ya? Tidak ada tokonya. Titip gitu. Punya, kalau saya itu memang nggak buka toko gitu, karena kita sudah ada tokonya gitu. Toko-tokonya sudah ada gitu. Untuk hari raya kita sampai keteteran. Iya. Kadang nggak ada stok yang mau dijual gitu. Alhamdulillah pokoknya untuk Jimerto ya semakin dikenal lah gitu sama orang. Untuk pemasarannya kita nggak pakai endorse, nggak pakai apa, nggak. Mungkin karena orang mengenal kita itu udah lama, terus dari kualitasnya. Gitu. Kita memang betul-betul menjaga kualitas gitu. Kadang orang kan membeli barang itu dilihat dari kualitasnya.
Kalau kualitasnya baik, terus pelayanannya juga baik, orang itu akan tetap datang kembali gitu. Ya, kalau seumpamanya cuma dikemas saja, tapi kualitasnya kurang kan kadang orang juga jera untuk membeli gitu. Yang penting, yang paling utama kita untuk menjaga kualitas barang, kita kan jual itu yang gorengan. Oke. Nah, yang pertama itu minyak. Minyak goreng. Jadi kita tetap tidak pernah ganti-ganti minyak gitu. Satu merek saja. Kita pernah dulu coba-coba ganti, hasilnya memang kita cari yang murah, cari yang ada perumuan gitu. Tapi itu merusak. Efek ya, bro? Efeknya itu merusak barang di toko, kadang cepat melempem, bau gitu. Nah, setelah kita itu menetap pada minyak yang satu merek, alhamdulillah itu bisa bertahan lama gitu. Kita nggak pakai pengawet atau apa saja, nggak. Kita murni. Nggak ada. Nggak ada. Berapa lama biasanya Bu barangnya expirednya tuh? Rata-rata. Karena kita ngirimnya itu ke toko-toko itu kadang nggak nyampe beberapa bulan, cuma tiap bulan lah paling lama. Untuk expired kita sampai 6 bulan. Kalau orderan itu alhamdulillah rutin, setiap bulan kita ada pengiriman gitu. Untuk pengiriman ke toko-toko itu kira-kira kurang lebih lah sampai 50 gitu. Ya, untuk kafe, untuk restoran itu nggak masuk. Iya. Iya, kita juga naruh di restoran, di kafe gitu. Terkadang kita itu nggak bisa prediksi. Kadang rame gitu. Tapi untuk mesti ada. Untuk pemasukan orang yang beli-beli ke tempat itu mesti ada gitu. Untuk ramenya itu membeludaknya biasanya pas liburan sama lebaran aja gitu. Berarti produksinya tiap hari nih? Kita produksi tiap hari. Kita kalau banyak orderan, otomatis karyawan itu tidak ada liburnya. Oke. 7 orang nggak ada liburnya tuh? Tidak ada liburnya gitu. Kadang ada yang minta libur gitu. Ada apa itu minta libur 1 hari, tapi tidak libur semua gitu, gantian. Untuk produksi itu kita kadang sampai 5 item tiap harinya. Yang paling cepat itu kalau di toko itu nggak sama gitu. Tergantung dari tempatnya, tergantung dari peminatnya. Oke, contohnya? Contohnya kayak kalau di daerah Bangkalan, itu ke tempat religi, itu yang paling cepat keripik teteh gitu. Segala macam, ada yang ori, pedas, sama teri, terus udang, terus rengginang, ada ikan crispy juga ada. Itu yang cepat. Untuk toko-toko itu umumnya keripik usus, keripik talas, keripik bentul, bayam, terus pisang gitu. Untuk harga kita, harga paling terendah itu 6.000. 6.000 apa itu? 6.000 itu Marconi. Oke. Nah, yang paling mahal? Yang paling mahal itu ada kacang lorcu 35. Tapi pakai toples. Umumnya itu di Swalayan sama toko camilan. Untuk harga yang pertengahan itu biasanya yang 10 ribuan. Kayak keripik talas, bayam, keripik pisang, terus keripik sukun.
segala macam keripik tete sama rengginang. Untuk bayam itu perharinya kita goreng sampai 12 kilo. Oke, setiap hari. Dan itu produksi tiap hari. Itu produksi tiap hari. Untuk lain-lainnya itu kan seperti talas, kita akan mendatangkan dari Jawa. Oke. Itu. Jadi hitung-hitungannya kuintal gitu. Itu kalau talas itu sampai 3 kintal gitu. Tela ungu ya, tela ungu 3 kintal gitu. Kalau singkong itu kadang tontonan. Sekali datang itu, tapi itu per minggu. Oke, setiap minggu 1 ton. Untuk keripik singkong itu banyak rasanya, dari ori, balado, keju, terus jagung manis. Kalau ngirim barang memang ada suka dukanya gitu. Kita menghadapi orang itu kan nggak sama. Ada yang kayak gini, ada yang murah senyum, ada yang terima kita apa adanya gitu. Ada yang masih ngomel-ngomel, ada yang masih nawar, ada yang masih apa ya, wah barangnya ya cuma model kayak ini, sama kok dengan yang itu. Ya gimana kita Gimana caranya nyikapin? Kita itu gimana kita itu merayunya gitu. Kita bilang gini, Bu, barang ini beda, Bu. Kita dari tampilannya juga beda. Ibu kan bisa bedain dari kemasannya, dari penataannya. Ibu kan nanti bisa jadi penilaian ibu nanti itu ke toko. Ya, pertama yang nggak mau, terus dipikir-pikir kembali, mungkin kita kan juga berusaha gimana dari toko itu supaya ngambil barang kita gitu. Alhamdulillah ternyata oke gitu. Setelah kita kunjungan untuk kedua, alhamdulillah penerimaannya lebih baik gitu. Biasa kan orang kalau pertama kan nggak kenal gitulah. Setelah kenal kan baru enak gitu. Kita itu kadang dikatakan sama orang itu enak sekarang buka camilan gini. Itu kan karena mereka itu tidak tahu dari riwayat kita buka usaha sampai kita terkadang-kadang kita itu kan buka usaha dari nol. Kita yang jadi kendala itu modal. Kadang kita pinjam sama tetangga, pinjam sekian, nanti pas dapat dari toko kita balikan gitu. Kadang kita pas mau lagi belum dikasih, padahal kita sudah janjian sama orang gitu. Yang penting diopenin aja. Ya, diopenin saja, sabar aja gitu, Mas. Nggak mungkin kan kita itu memandang langsung naik gitu. Ya, kalau saya itu memang kan dari bawah gitu, jadi harus pelan-pelan gitu loh, Mas. Seperti tangga lah gitu. Jadi untuk ada gelombang gini-gini itu sudah tahan lah. Tidak gampang jatuh gitu. Biarpun jatuh kita itu masih bisa bisa ada tempat untuk gitu, untuk jadi pegangan gitu. Target kedepannya pengennya listrik ngapain? Apa mau memperbesar produksi atau gimana? Untuk sementara ini karena kita sudah merasa sudah cukup, mungkin kita akan memperluas lagi wilayah pengiriman itu aja. Kita kan cuma sampai wilayah Madura. Untuk Jawa-Jawa itu kan daerah Jawa umumnya itu kan cuma datang langsung di sini gitu. Kita upayakan nanti bisa berkembang sampai ke luar Pulau Jawa gitu aja.
Jangan lupa subscribe Legenda Kreatif.